Terus dia ngusap pipi saya kayak gini, dan saya ngelihat di tangan dia tuh ada lubang. Dan di situ saya tahu dia tuh Tuhan Yesus gitu. Keturunan papa tuh dari Arab, mama juga Arab campur Jawa. Dari keluarga mama juga kakek saya itu sampai saat ini mungkin pimpinan pondok pesantren di salah satu kota di Jawa Timur gitu. Nah, pada saat itu saya itu tumbuh di lingkungan yang agamanya taat. Mau dari agama keluarga lingkungan papa maupun mama, dan lingkungan di rumah saya sendiri gitu. Nah, waktu SD saya itu pernah bermimpi saya itu berdiri di antara dua negara, yaitu negara Israel dan negara Palestina, dan di belakangnya itu ada sesosok tinggi. Seiring berjalannya waktu masuk SMP itu saya sempat di pesantren. Terus pada saat itu saya pernah mimpi kalau saya itu main lari-larian, terus saya berhenti di suatu bangunan tua kayak gereja tua, tapi saya ingin membuka pintunya, itu nggak bisa, kekunci terus saya membuka pintunya. Nah, seiring berjalannya waktu, saya itu waktu kecil kurang dapat kasih sayang dari keluarga. Jadi saya mencari kasih sayang saya itu di pertemanan, sampai di agama saya sendiri. Jadi akhirnya saya mempelajari agama saya lebih dalam lagi. Sampai waktu SMA itu saya menjadi salah satu ketua remaja masjid, terus ketua organisasi keagamaan. Tapi seiring berjalannya waktu, pada 2019 umur saya 18 tahun, saya kuliah di salah satu universitas di Tangerang. Dan pada saat itu saya ngerasain hampa banget. Karena apa? Karena jujur saya itu dari orang yang mungkin karena mencari kehausan akan kasih sayang ya. Jadi kayak saya sholat 5 waktu, sholat duha, sholat yang ibaratnya tuh sunnah-sunnahnya saya kerjain, puasa gitu-gitu, dan gak pernah lepas. Tapi seiring berjalannya waktu tuh saya tuh ngelakuinnya tuh kayak hanya praktikal doang gitu loh. Kayak ya udah, ketika saya ngelakuin ini hanya karena kebiasaan, kalau enggak karena saya takut kalau saya nggak ngelakuin ini saya bakal masuk neraka. Nah, seiring berjalannya waktu, literatur saya makin bertambah, saya membacanya makin banyak buku gitu. Akhirnya saya mulai cikal bakal saya mencari Tuhan. Saya mulai mengkritisi semua agama yang ada di Indonesia. Mau itu Hindu, Buddha, Konghucu, terus Kristen, Katolik maupun Protestan, sampai ke Muslim. Dan saya berawal dari Hindu, saya belajar, akhirnya mengkerucut hingga Muslim dan kekristenan. Kekristenan itu mau Katolik ataupun Protestan ya. Saya serang dulu Alkitabnya, bahwa bagi kami Alkitab itu udah dirubah-rubah. Eksistensi ataupun kredibilitas dari Alkitab itu tuh udah nggak bisa dipegang lagi gitu, karena udah dirubah-rubah segala macam. Jadi ketika saya belajar sejarahnya, saya belajar awal mula ketemunya transkripnya, wah rupanya keaslian dari Alkitab itu terjaga gitu. Masih Alkitab yang dari perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, perjanjian baru dalam bahasa Yunani, itu tuh masih tersimpan dengan aman di Museum Alexandria. Bahkan transkrip Injil Yohanes itu bisa ditemukan sekitar 5.863 kopian transkripnya. Nah, dalam pengujian kredibilitas dari ilmu pengetahuan ya, semakin banyak kopian transkrip yang ditemukan itu semakin membuktikan kebenaran akan tulisan itu gitu. Terus kenapa Kristen ada Protestan dan Katolik, muncul tokoh-tokoh seperti Martin Luther, John Calvin dan lain sebagainya. Saya mempelajari semua itu sampai saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu juga gitu. Dari situ akhirnya saya percaya bahwa kekristenan itu kebenaran itu 80%, 80 sampai 86% waktu itu. Nah, pada saat itu akhirnya saya mengkritisi agama saya sendiri itu Muslim. Saya berawal dari Al-Quran, karena semua ajaran agama itu berawal dari kitab sucinya. Jadi saya mulai mengkritisi, karena menurut kami, kepercayaan kami bahwa Al-Quran itu kejaga keasliannya dari dulu sampai sekarang gitu. Nah, tapi pada saat itu ketika saya mempelajari sejarahnya, mempelajari penulisannya, bahwa kebenarannya itu tidak seperti itu gitu. Karena pada saat penulisannya itu juga udah ada campur tangan politik ya. Nah, terus pada saat penulisannya, sebelum penulisan pada saat khilafahnya Abu Bakar, itu banyak penghafal Al-Quran yang mati di perang Yamamah sama perang Badar. Otomatis pada saat penulisannya banyak beberapa bagian-bagian tertentu Al-Quran yang tidak tertuliskan gitu. Nah, pada saat penyebarannya juga pada zamannya khilafahnya Ali, bahwa ada 3 versi Al-Quran yang berbeda. Ada versinya khilafah yaitu Ali, yaitu 114 surah.
ada versinya Abdullah bin Mas'ud itu kalau nggak salah saya 111 surah. Ada versinya Ubay bin Abbas itu 116 surah. Nah, sampai saat ini juga di bagian Afrika sana itu memakai versinya Ubay bin Abbas 116 surah. Sedangkan kita yang Asia itu pakai yang 114 surah. Jadi yang mana nih kredibel, yang mana nih yang benar gitu kan. Terus sering berjalannya waktu saya mempelajari tentang sejarahnya Muhammad, sejarahnya penyebaran Muslim seperti apa dan bagaimana. Di situ saya mulai ragu. Gitu. Akhirnya saya percaya Muslim itu sekitar 50-60%. Nah, karena saya mentok mencari Tuhan melalui logika saya, melalui pemahaman saya, akhirnya saya mencoba mencari Tuhan melalui melalui perasaan saya, melalui rasa saya gitu. Saya coba sholat lagi, saya coba sholat 5 waktu, duha, sunnah, puasa gitu-gitu, sampai akhirnya saya pertama kali mencoba ke gereja 2019. Itu umur saya 18 tahun. Itu pertama kali saya mencoba buat ke gereja. Waktu saat saya masuk, saya merasa asing, merasa terintimidasi gitu loh, kayak aduh, apa saya dicek ya nanti KTP-nya, apa saya diusir ya gini-gini. Tapi ya udah, karena nggak tahu ya, kayak ada dorongan saya harus masuk nih, saya masuk gitu. Kira waktu saat pertama kali ikut ibadah, saya tuh ngerasain sesuatu, tapi saya menolak buat ngerasain, karena saya masih takut gitu. Takutnya dalam artian, oh nanti kalau saya udah murtad, saya nggak bisa dimaafin lagi gitu. Kalau di ajaran Muslim kan kayak gitu. Terus akhirnya minggu selanjutnya saya mencoba ke gereja lagi sama teman saya. Dan waktu itu saya kan nggak tahu ya, seumur hidup saya selama 18 tahun, saya tuh nggak pernah denger yang namanya lagu penyembahan, lagu praise and worship, itu nggak pernah saya dengar sama sekali gitu. Tapi saya ingat banget waktu itu liriknya, I want to see Jesus face to face. Di situ tuh kira minggu selanjutnya hampir sebulan saya tuh ke gereja terus, dan akhirnya saya nangis. Saya nggak tahu apa yang saya nangisin. Even saya nggak tahu lagu penyembahan tuh apa, saya nggak hafal gitu. Terus di situ saya udah mulai heran nih, loh saya kan Muslim ya, kenapa saya hampir sebulan ini ke gereja terus gitu. Kayak benar-benar kayak lupa gitu loh, kayak benar-benar ada yang ngedorong buat saya tuh pergi setiap minggunya, dan selalu excited, kayak haus banget gitu buat pergi gitu.